Banyak orang yang ngerasa ketakutan saat mendengar fakta ya, saat kamu berpuasa dan juga menahan lapar belasan jam, tubuh kamu itu mulai memakan dirinya sendiri ya. Jadi terdengar sangat mengerikan dan juga seperti adegan film horor. Nah, kamu mungkin membayangkan organ dalam kamu saling memangsa karena kelaparan yang ekstrim ya, lumayan lama ya dari kita selesai sahur sampai kita selesai berbuka, maksud berbuka. Nah, jadi apakah puasa ini benar-benar menghancurkan organ tubuh kamu dari dalam? Nah, hari ini kita akan bahas ya tentang masalah ini ya, karena banyak orang yang salah sangka ya tentang kondisi ini. Jadi simak sampai habis ya, biar paham dan juga biar nggak negative thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Nah, sebelum kamu panik dan juga memutuskan untuk berhenti berpuasa, mari kita luruskan dulu ya maksud dari kalimat tubuh memakan dirinya sendiri ini. Nah, pertama kita akan bahas dulu fakta tubuh memakan dirinya sendiri. Jadi istilah memakan dirinya sendiri ini memang benar-benar terjadi di dalam tubuh kita ya. Nah, saat kita sedang puasa. Nah, tapi kamu tidak perlu takut sama sekali. Proses ini bukanlah organ kita ya, ginjal misalkan makan lambung ya, atau jantung makan paru-paru, enggak ya. Jadi ya ilmu medis ya ataupun bahasa medisnya ini disebut dengan autofagi. Jadi ini proses yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, jadi kata autofagi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya memakan dirinya sendiri. Nah, proses ini yaitu justru adalah anugerah terbesar dan juga sistem pertahanan yang paling canggih yang Tuhan berikan untuk tubuh kita sebagai manusia ya. Jadi lalu gimana sebenarnya cara kerja sistem canggih ini ya. Jadi saat kita menahan lapar ya seharian, nah proses ini terjadi. Nah, jadi kita bahas ya gimana proses ajaibnya terjadinya autofagi. Nah, coba teman-teman bayangkan ya, tubuh kita itu seperti sebuah pabrik besar yang beroperasi setiap hari ya, kerja dia setiap hari, produksi setiap hari. Nah, jadi pabrik ini akan menghasilkan banyak sampah dan juga memiliki mesin tua ya yang sudah rusak. Nah, saat kamu makan 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore atau pagi, siang, malam gitu ya. Nah, itu tubuh kamu itu sibuk mengolah makanan baru ya, dia tidak punya waktu untuk membersihkan sampah-sampah tadi ya. Nah, saat kamu berpuasa, pabrik ini akan berhenti menerima bahan baku. Ya, karena kita kan nggak makan, nggak minum. Nah, karena tidak ada kerjaan mengolah makanan baru, tubuh kita mulai mencari cara lain untuk bertahan hidup. Nah, sel tubuh kita itu akan berkeliling ya, mencari sel-sel tua, sel-sel yang rusak, sel-sel yang boros ya, dalam artinya sini kerjaannya dikit, tapi konsumsinya paling banyak ya. Nah, dan juga racun yang menumpuk di dalam jaringan otot dan juga organ kita. Nah, setelah menemukan sampah-sampah tadi, ya, apa yang dilakukan oleh sel tadi? Nah, selanjutnya itu adalah terjadinya sistem daur ulang tingkat tinggi. Nah, sel tubuh kita, ya, itu akan langsung memakan dan juga menghancurkan semua sampah kotor tadi, ya, mesin-mesin tua tadi. Nah, tubuh tidak akan membuangnya begitu saja. Nah, tubuh manusia, tubuh kita itu adalah mesin daur ulang yang sangat pintar dan efisien. Sel yang rusak dan mati tadi ya akan dipecah menjadi energi baru ya, kemudian tubuh akan menggunakan energi hasil daur ulang tadi untuk menciptakan sel-sel baru yang lebih kuat, yang lebih sehat, yang lebih efisien kerjanya ya. Nah, namanya baru kan juga pasti bagus ya, kerjanya juga pasti efisien. Nah, jadi tubuh kita memakan bagian dirinya yang sudah rusak ya untuk membangun kembali bagian tubuh yang baru, yang lebih sehat, yang lebih efisien. Nah, proses ini membersihkan seluruh pembuluh darah ya dan juga organ dalam kamu secara otomatis tanpa perlu minum obat mahal-mahal ya, makan suplemen mahal-mahal ya, itu udah otomatis terjadi di tubuh kita. Nah, selain membersihkan sel rusak, proses memakan diri sendiri ini juga menargetkan musuh-musuh jahat di dalam tubuh kita ya. Yaitu bisa menghancurkan virus, ya, bakteri yang berbahaya. Nah, jadi proses autofagi ini tidak hanya mendaur ulang sel tua yang rusak. Nah, saat tubuh sedang kelaparan dan juga mencari sumber energi, sel pertahanan tubuh menjadi sangat agresif dia. Nah, mereka akan mencari dan juga memangsa virus, bakteri, jamur yang bersembunyi di dalam tubuh kita, ya. Nah, sel kanker yang baru mau tumbuh juga akan ikut dimakan dan juga dihancurkan sebelum sempat menyebar luas. Nah, inilah
alasan utama puasa sangat ampuh meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, tubuh kita ini ya benar-benar disterilkan dari dalam ya selama proses menahan lapar dan juga haus ya yang berlangsung selama kita puasa. Nah, kemudian ya selain menjaga kesehatan organ dalam ya proses ini juga membawa perubahan besar bagi penampilan kita ya. Jadi ada manfaat awet muda dari proses autofagi. Nah, proses autofagi ini membawa efek memanjakan yang sangat didambakan oleh banyak orang ya. Efek luar biasanya itu adalah kulit yang kembali awet muda dan juga kencang. Nah, seiring bertambahnya usia, tubuh kita itu kan menumpuk protein rusak ya di bawah lapisan kulit ya. Nah, tumpukan protein ini membuat kulit menjadi keriput, ya kusam, kendur, ya intinya ya nggak kencang lah dia. Nah, saat autofagi terjadi, ya tubuh akan memakan dan juga membersihkan semua tumpukan protein kotor tersebut ya. Jadi sel kulit didorong dengan kuat ya untuk memproduksi kolagen baru yang segar ya. Nah, jadi wajah kamu akan terlihat lebih cerah ya dan juga garis halus perlahan memudar ya. Nah, apalagi kalau seandainya Lebaran ya, setelah Lebaran datang, baju baru ya, celana baru, semuanya baru kan lebih berseri-seri ya. Nah, ini adalah rahasia anti penuaan yang paling alami yang tidak bisa dibeli di produk manapun ya, klinik kecantikan pun nggak ada. Nah, kemudian ya, melihat banyaknya manfaat tadi, nah teman-teman pasti ingin tahu ya, cara mengaktifkannya di dalam tubuh gimana ya. Nah, jadi cara tepat memicu proses autofagi, ya pembersihan raksasa ini tidak langsung terjadi begitu kita berhenti makan. Tiba-tiba kita berhenti makan, langsung proses yang. Nah, jadi tubuh itu membutuhkan waktu untuk menghabiskan sisa cadangan gula darah terlebih dahulu. Nah, jadi proses autofagi biasanya baru aktif ya secara perlahan setelah teman-teman puasa selama 12 jam. Proses ini akan mencapai puncaknya saat teman-teman puasa selama 16 sampai 24 jam ya. Nah, jadi teman-teman ya bisa memicu proses ini dengan melakukan puasa intermittent atau puasa Ramadan ya. Nah, kemudian syarat mutlaknya adalah perut harus benar-benar kosong dari asupan kalori. Nah, teman-teman ya boleh minum air putih tawar tanpa campuran gula atau kalori ya untuk melakukan puasa intermittent ya. Kalau seandainya lagi nggak puasa Ramadan ya, kalau puasa Ramadan ya batal ya. Nah, sekarang ya kita sudah paham ya rahasia di balik rasa lapar yang mungkin banyak orang belum tahu ya tentang autofagi ini. Nah, kesimpulannya ya fakta bahwa tubuh memakan dirinya sendiri saat puasa adalah sebuah proses medis yang bernama autofagi yang sangat menyehatkan dan juga sangat bermanfaat. Nah, teman-teman nggak usah takut ya karena tubuh hanya memakan dan juga menghancurkan sel-sel yang sudah rusak, yang tua, yang nggak efisien dan juga yang ada racun ya, yang penuh racun. Jadi tubuh menggunakan sel mati tersebut sebagai bahan bakar untuk menciptakan sel baru yang jauh lebih sehat, lebih kuat, lebih efisien ya. Nah, proses luar biasa ini juga menelan habis virus dan juga bakteri pembawa penyakit di dalam tubuh kita. Nah, autofagi adalah dokter alami di dalam tubuh kita yang bekerja membersihkan organ dalam saat kamu sedang menahan lapar dan juga haus ya. Nah, saya sangat menyarankan kamu untuk memulai membiasakan diri berpuasa ya agar tubuh mendapatkan kesempatan melakukan servis rutin secara gratis, berkala dan juga alami. Nah, sekarang coba tulis di kolom komentar jadwal puasa apa yang rutin kamu lakukan setiap minggu ya. Nah, selain puasa Ramadan ini ya. Nah, kita bisa berdiskusi tentang manfaat luar biasa yang sudah kamu rasakan secara rutin selama puasa ini. Coba bagikan video ini ke keluarga boleh, ke teman boleh yang mungkin belum tahu tentang rahasia hebat autofagi ini. Mungkin mereka sangat membutuhkan informasi ini agar semakin semangat ya menjaga kesehatan melalui puasa. Jangan lupa like ya video ini, share video ini, subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya. Saya Dr. Sadam Ismail, salam sehat, sampai jumpa.